Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat jumpa. Kemarin sore, hari Minggu tanggal 25 Juli, jam 6 kurang 15 menit, Mayang, putri dari Bapak Sunario, memberitahu saya mohon doa supaya kemudian Pak Naryo bisa pulih karena kondisi sangat drop, jantungnya melemah. Kira-kira setengah jam kemudian muncul lagi berita duka saya dapat dari Mbak Emi bahwa Bapak Antonio Sunario sudah meninggalkan kita. Adalah suatu kesedihan yang luar biasa. Saya berencana minta tolong putrinya untuk membisikkan satu kabar gembira bahwa pada hari Minggu itu PPG mendapatkan satu surat berisi persetujuan peningkatan sertifikat hak milik Gereja Kalvari. Tapi sebelum sempat kami membisikkan kabar gembira itu, rupanya Bapak Antonio Sunario sudah kembali kepada Allah Bapa di surga. Gereja Kalvari kehilangan seorang yang dengan konsisten dan gigih berjuang bersama dengan panitia pembangunan gereja untuk terus-menerus mewujudkan Gereja Kalvari yang rohani maupun yang kokoh dan kuat. Maka marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati bagi jiwa beriman Bapak Antonio Sunario. Semoga jiwa beriman Bapak Antonio Sunario terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, serta mendoakan kami semua dan sanak keluarga yang ditinggalkan karena persekutuan yang mesra dengan para kudus-Mu demi Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Antonius Sunario bukanlah umat gereja Kalvari yang paling lama tinggal di paroki Lubang Buaya ini. Semula beliau adalah umat dari paroki Jelitan, gereja Santo Robertus, namun kemudian pindah ke samping pastoran yang sekarang ini ada, sehingga dia menjadi warga gereja Kalvari. Namun meskipun beliau tergolong sebagai warga yang baru, dia adalah umat Kalvari pertama yang saya jumpai terlihat aktivitasnya ketika tahun 2011 saya ditugaskan di gereja Kalvari. Hal pertama yang sering saya lihat adalah dia gemar menyapu halaman rumahnya, bahkan sampai ke pasturan di Jalan Masjid Al-Umar itu. Disitulah saya kemudian sering melihat Bapak Sunario ini. Lalu malam harinya ketemu lagi. Beliau juga rajin ikut ronda malam kalau kemudian dapat giliran. Dan kebetulan ketika itu saya juga suka ikut ronda malam. Jadi kami kerap ketemu di pos jaga ronda malam di RW 12. Bersama dengan Pak Naryo ini juga, meskipun dia bukanlah umat pertama di gereja Kalvari dan saya juga bukan pastor pertama di gereja Kalvari ini, tapi kami berdua adalah pengurus gereja yang pertama kali sowan dengan ketua RW di mana gereja Kalvari berada. Beberapa kali Pak Naryo menemani saya ketemu Pak RW itu. Usaha ke rumah Pak RW itu juga beberapa kali saya dan Pak Naryo lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka saya begitu sedih ketika kemudian saat ini kita harus berpisah dengan Pak Naryo. Tapi terus terang, ketika kemarin malam saya bertemu dengan putra-putrinya dan kemudian juga ketemu dengan istrinya, saya seperti diteguhkan. Sifat keluarga terhadap wafatnya ayahanda tercinta ini tampak begitu tegar. Ada cinta di antara mereka yang tak bisa dikatakan. Saya tahu betapa sayangnya Pak Naryo kepada putra-putrinya, terus memperhatikan dan mengarahkan mereka untuk berhasil dalam kehidupan. Keakraban yang sangat mesra. Dan anak-anak ini tampak sangat tegar menghadapi kenyataan bahwa Bapak Antonius Sunario ini akhirnya sudah tiada. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
perjumpaan yang menyenangkan dalam kelompok-kelompok di Paroki Lubang Buaya ini membuat Pak Naryo ini juga menjadi sosok yang dicintai umat Paroki Lubang Buaya. Karena semenjak saya datang lagi ke Kalvari untuk kedua kalinya, ternyata medan tugas penyapuannya itu diperluas. Tadinya hanya mulai dari pekarangan rumah sampai pasturan, tapi penugasan saya yang kedua di Kalvari sudah ada pasukan oranye, jalan-jalan sudah disapu, maka kemudian dia pindah. Dia gemar menyapu halaman gereja, dia gemar menyabit rumput di halaman gereja. Bahkan ketika Romo Boni ulang tahun, sengaja dia bawa mesin potong rumput dan kemudian memotong rumput gereja. Padahal kalau melihat status sosialnya, jabatan terakhirnya, pangkatnya sebagai marsekal muda, Jenderal Bintang 1, saya kira untuk sampai turun ke bawah menjadi tukang sapu, tukang sabit rumput, itu agak kejauhan. Tapi ini adalah daya yang luar biasa yang digerakkan oleh Pak Naryo untuk menyemangati kita semua. Meskipun dia seorang jenderal dan kita semua ini tidak punya pengalaman apa-apa dalam hal kemiliteran, tapi kita semua pantas untuk melihat bagaimana seorang jenderal itu juga adalah seorang manusia biasa, seorang umat yang mengabdi pada gerejanya. Dan dalam canda, ketika suatu kesempatan kami bisa berkunjung ke Batalion Kavaleri, Pak Naryo ini berseloroh, Romo udah berapa kali naik tank. Terus saya bilang, ini kali pertama. Terus dia bisik-bisik, jangan kasih tahu yang lain ya. Ini juga pertama kalinya saya naik tank. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ternyata Pak Naryo yang jenderal itu belum pernah naik tank. Ya wajar aja, karena dia jenderal TNI Angkatan Udara. Gitu. Tank nggak ada yang bisa terbang. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah pengalaman-pengalaman indah yang susah sekali kita bebaskan dari kenangan kita. Maka persis apa yang seperti Yesus katakan, bahwa ia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang dikumpulkannya. Ia tidak pernah akan membuang orang yang diberikan Bapa kepadanya, seperti juga kita tidak akan pernah membuang ingatan kita, kenangan kita pada Pak Naryo yang telah memberikan dirinya bagi gereja Kalvari ini. Semoga semangatnya terus menjiwai, terus menyemangati banyak sekali pengurus-pengurus paroki di tiap lingkungan dan di tingkat paroki dan di setiap seksi-seksi dalam paroki yang punya cita-cita luhur dan dedikasi luar biasa bagi gereja Kalvari. Semangatnya juga akan terus hidup di antara para panitia pembangunan gereja. Semoga mereka semua memberikan diri sebagaimana Pak Naryo sudah menjadi rekan mereka. Kita bersyukur bahwa sementara ini kita punya banyak
pengurus panitia pembangunan gereja, baik yang sejak dahulu itu terlibat dalam kepanitiaan pembangunan gereja sampai sekarang masih membantu juga dalam kepanitiaan pembangunan gereja yang baru ini. Semoga mereka yang penuh semangat seperti Pak Naryo ini bisa menghantar umat Kalvari mencapai pengharapannya, yaitu pembangunan gereja Kalvari, baik secara rohani meliputi seluruh umatnya maupun sebagai satu bangunan kokoh yang adalah lambang kelihatan dari persekutuan umat yang dewasa, murah hati, dan bekerja keras penuh iman untuk memuji dan memuliakan Allah. Selamat jalan Bapak Antonius Sunaryo. Saya percaya saat ini Bapak sudah bahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya akan menyanyikan satu lagu, Jiwa Beriman, yang saya ciptakan, dan dengan bantuan Pak Primus bisa mengiringi lagu ini. Telah berpulang seorang beriman, kita kenang sabda Putera Allah, yang percaya padanya tak akan binasa, melainkan hidup kekal bersama Allah Bapa. Setiap orang beriman teguh melaksanakan sabda, mewartakan kasih Allah sampai selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita haturkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga Bapak Antonius Sunaryo, berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, dan juga Kau terima kembali dalam pengakuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapak Antonius Sunaryo ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian Bapak Antonius Suharyo. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan,
dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara dan kerabat kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Bapak Antonius Sunario dan juga bagi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, dengan rendah hati kami hunjukkan persembahan ini untuk keselamatan jiwa beriman Bapak Antonius Sunario. Ia telah mengikuti putramu dengan sungguh-sungguh, menjadi teladan kerendahan hati bagi kami semua umat gereja Kalvari ini. Semoga persembahan hidupnya Kau persatukan dengan kurban Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terutama gereja kami yang masih berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Antonio Sunario, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, dan bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup rukun sesuai dengan amanat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Amin. Aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapak Antonius Sunario yang telah meninggal. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini, dan segala perjumpaan serta kenangan kami dengan beliau. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati keluarga yang berkabung. Semoga kami tetap saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tanggal 25 Mei yang lalu, hari Selasa sore, saya bersama dengan Pak Naryo dan Pak Agung menghadap Bapak Kardinal Uskup kita. Pak Naryo ini mewakili PPG yang baru. Pak Agung ini juga PPG baru, seksi dana PPG baru, tapi dia itu PPG lama. Dan kedatangan kami kepada Bapak Kardinal ini adalah lambang persatuan umat, baik yang sudah sekian lama jadi warga Kalvari maupun yang baru saja jadi warga Kalvari. Juga kepanitiaan lama maupun baru, kita mau sama-sama melanjutkan cita-cita luhur, impian para sesepuh untuk membangun gereja Kalvari ini. Dan saat ini ketika saya sampaikan duka cita gereja Kalvari, Bapak Kardinal sangat tersentuh hatinya, lalu kemudian menyampaikan turut berduka cita, dan secara khusus ingin saya sampaikan kepada istri dan anak-anak. Bapak Kardinal menyampaikan pesan supaya mereka tetap tabah, teguh, dan terus melanjutkan cita-cita membangun gereja Kalvari terus dalam iman Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu dari Bapak Kardinal. Saya sebagai Kepala Paroki Lubang Buaya mewakili umat seluruh Paroki Lubang Buaya juga mengucapkan turut berduka cita bersama dengan keluarga. Demikian juga seluruh kepanitiaan pembangunan gereja Kalvari menitipkan duka cita yang mendalam bagi keluarga. Pak Naryo ini adalah markas kedua panitia pembangunan gereja. Jadi kalau nggak di pasturan, ya di rumahnya Pak Naryo. Tapi kalau ditanya lebih suka mana kumpulnya, di pasturan atau di rumah Pak Naryo, kebanyakan anggota PPG bilang di rumah Pak Naryo. Karena selalu ada nasi goreng. Kalau di pasturan seringkali nggak ada makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua berduka, namun kehidupan terus berjalan, dan kenangan akan Pak Naryo ini akan terus kita bawa, dan kita penuhi hati kita dengan semangat untuk membangun gereja Kalvari. Mari kita
Mohon berkat Tuhan. Mungkin Romo Boni sebelumnya ada mau disampaikan. Baik. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Antonius Sunario, pergilah dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Amin. Amin.